ada salah satu alasan kenapa mereka menaikkan kita sebegitu tingginya. Udah kita buka aja Betul. keran impor gitu lah. Ternyata hitung-hitungan ini nih tidak menggunakan ilmu ekonomi nih. Ngobrol bareng Hibra bersama gua Husni. Dan gua Baim. Kita akan ngobrol seputar hukum pastinya. Dan kita akan angkat topik-topik, tema-tema yang terkini. Dan ini lagi hangat banget, Im. Betul. Ya. Seminggu ini kita heboh pembahasan di semua platform, baik sosial media, pemberitaan, soal kebijakan tarif impornya Amerika. Yes. Ya, Amerika, betul banget. berdampak nggak sama Indonesia, berdampak nggak sama negara-negara lain, wah heboh banget. Bener. Ya, heboh banget. Gue sih ngelihatnya, ini kita beropini dulu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan hukum. Ini antara testing doang ya, tes lihat, coba-coba, cek ombak. Ini gimana nih reaksi negara-negara kalau misalnya Amerika ya, Donald Trump netapin kebijakan tarif impor. Seperti apa nih akan reaksinya, atau memang punya strategi atau misi khusus ya. Kita emang nggak punya datanya gitu, dan gue juga akan ngebahas terlalu dalam ya terkait dengan politik atau geopolitik atau ekonominya Amerika. Cuma yang menarik ya teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman perhatikan semenjak kebijakan itu disampaikan oleh Presiden Trump, itu benar-benar ke Amerikanya juga berdampak ya. Amerikanya berdampak, bergejolak. Nah, reaksi dari negara-negara lain juga bergejolak. Nah, kita nggak usah ngomongin negara lain seperti China dan lain-lain. Akhirnya jadi mengerucut lagi pemberitaannya sekarang malah jadi kesannya kayak perang dua negara. Betul. Antara Amerika dan China gitu loh. Kita fokus di Indonesia deh. Berdampak nggak sih kebijakan itu? Kalau betul-betul dijalankan, berdasarkan data itu kena tarifnya 32%. Betul. 32%. Ya. Indonesia kena 32% terhadap barang impor yang masuk ke Amerika. Kayak gue kemarin itu baru abis ngobrol ya sama temen gitu loh. Dia bisnisnya adalah pengolahan limbah minyak goreng. Ya. Itu diekspor ke Amerika selama ini. Jadi penjualannya terbesar adalah ekspor ke Amerika. Jadi dia bilang begitu ada kebijakan itu, bahkan dia udah mulai sempat dengar sebelum disampaikan kebijakan itu jujur dia stres. Jujur dia panik gitu loh. Pendapat lo gimana, Im? Benar. Ya menarik sih nih, emang benar menarik banget karena kebijakan ini muncul bisa dibilang tiba-tiba gitu ya. Artinya sepertinya beberapa negara tuh tidak mengantisipasi hal ini. Sepertinya mereka santai-santai saja, terus tiba-tiba ya kita tahu Donald Trump waktu dia sebagai presiden kemudian dia menetapkan kebijakan ini dan kita lihat memang kondisi ini tuh berpengaruh banget gitu ke beberapa industri ya, terutama di Indonesia gitu, karena yang kita tahu, yang gue pribadi tahu awalnya itu kan sebenarnya merata ya 10% kepada seluruh negara, tapi ternyata ada beberapa negara yang menurut Donald Trump sendiri bahwa negara-negara ini diberikan lebih besar atau lebih tinggi nilai tarifnya karena mereka sudah memberlakukan itu terhadap produk-produk yang dihasilkan di Amerika gitu. Nah, sedangkan kalau kita dengar kan ada beberapa berita yang kemarin muncul ya, Menteri Keuangan kita sampaikan bahwa ternyata hitung-hitungan ini nih tidak menggunakan ilmu ekonomi nih. Nah, ini kan jadi menarik banget karena artinya buat teman-teman kita pelaku usaha ini kan jadi hal yang penting nih. Bagaimana sih mereka harus menanggapi atau bagaimana mereka harus bersiap menghadapi adanya tarif yang ditetapkan ini, apalagi buat teman-teman pelaku usaha yang ternyata kegiatannya atau market usaha mereka tadi yang lu bilang teman lu itu kan melakukan ekspor ke Amerika kan, sehingga itu akan dianggap sebagai barang impor, terkena tarif yang otomatis ya kita nggak tahu nih apakah produk itu akan kemudian digunakan secara kontinu atau malah di stop gitu kan. Nah, ini kan dampaknya harus cukup signifikan ya ke pelaku usaha di Indonesia untuk memutar otak gimana nih menghadapi ini gitu sih nih menurut gua. Makanya, jadi sebenarnya kebijakan kayak gini tuh memang harus matang sih kalau menurut gua ya. Jadi nggak, ya lagi-lagi sih kita nggak tahu background-nya apa ya. Landasannya apa, bikin kebijakan, terus ketika mengumumkan atau menginformasikan juga pertimbangannya apa. Cuma yang menarik di sini adalah terkait dengan kegiatan ekspor dengan impornya juga gitu loh. Karena kalau kita ngomongin walaupun ini kebijakan terhadap impor barang ke Amerika,
Tapi kan kegiatan impor ini nggak bisa lepas dengan ekspornya gitu loh. Betul. Si negara penerima barang dia masuk sebagai impor, si pengirim negaranya masuk sebagai ekspor. Nah, di sini nih, ini part ya ketika kita lagi ngebahas nih di program Ngobrol Bareng Hibra kan nggak afdol kalau kita nggak ngomongin aspek hukumnya. Yep. Kita masuk ke pembahasan soal ekspor impor deh, gitu ya. Bener. Di Indonesia, kita nggak usah ngomongin di Amerika. Karena pemaparan yang kita sampaikan itu kita tujukan untuk para pelaku usaha, para pemirsa, audiens kita ya. Semoga ini bisa jadi informasi dan edukasi juga. Bagaimana sih ketentuan atau aturan main di Indonesia ya? Hukumnya seperti apa? Nah, kali ini kita akan bahasnya terkait dengan ekspor impor dulu nih. Lu kayak mesti jelasin nih, banyak pelaku usaha itu nggak tahu sebenarnya siapa sih yang bisa mengekspor barang, siapa yang bisa mengimpor barang sih, persyaratannya apa aja. Terus kalau misalnya udah punya persyaratannya, apa bisa tinggal kirim aja? Apakah perlu diverifikasi, dicek gitu loh. Terus kalau misalnya di Indonesianya udah lengkap, apa tinggal kirim aja pakai jasa pengiriman, ya shipping, entah itu udara atau laut. Terus nanti di negara penerimanya seperti apa, ya kan? Apakah dikenakan pajak kalau ekspor? Apakah dikenakan pajak kalau impor? Nah, ini apa namanya, lu mesti sampaikan ya, apalagi juga kebetulan klien kita banyak yang melakukan kegiatan itu ya. Kita juga ada nanganin klien project yang memang mereka impor barang kan dari luar ya, dari Australia, dari Eropa, banyak banget. Gimana Im? Coba lu bisa jelasin. Oke, emang ini cukup menarik sih nih gitu ya. Terutama buat teman-teman pelaku usaha yang mungkin sekarang sudah memproduksi suatu barang gitu ya, pingin ekspansi, pingin mengembangkan bisnisnya gitu. Karena pasti hampir semua klien kita yang melakukan produksi ya, kegiatan usahanya, pasti punya tuh cita-cita, pengen nih barangnya dijual di negara lain gitu ya. Karena artinya dia mungkin sudah menguasai cukup besar market di Indonesia, kemudian punyalah keinginan itu, pengen nih barang gue ada di Singapura, di Malaysia. Internasional ya. Go internasional, bener banget. Nah jadi mungkin buat teman-teman harus paham nih bahwa di kita nih sebenarnya nih adalah ketentuannya. Artinya ini tidak hanya berlaku di negara kita, tapi sebenarnya ini berlaku secara luas ya, secara internasional dimanapun, bahwa dalam hal ada barang yang masuk atau barang produksi dari luar, itu akan dianggap di negara penerima sebagai barang impor. Dan di negara pengirim itu akan diakui sebagai barang ekspor. Nah memang ini menjadi hal yang wajar lah di mana-mana dan harus dipahami. Jadi teman-teman yang sekarang statusnya sebagai produsen ya, produksi, sebenarnya di Indonesia pun sudah ada aturannya dari Kementerian Perdagangan yang cukup clear gitu bahwa ini ada pembagiannya gitu lah. Jadi nggak bisa teman-teman misalkan produsen nih, kemudian teman-teman ingin fokus semua dari mulai produksi barang, pendistribusian barang sampai tokonya itu punya satu orang gitu, punya satu perusahaan gitu. Nah ini banyak nih pengen kayak begini nih. Betul, itu yang sebenarnya banyak banget tuh. Ada aturannya dan memang sebenarnya itu dilarang gitu ya. Artinya tujuannya sebenarnya baik. Kenapa? Karena tadi balik lagi teman-temannya harus fokus gitu. Apa teman-teman mau produksi atau teman-teman cuma mau mendistribusikan aja, atau sebenarnya teman-teman fokusnya pengen mau bangun brand, mau jualan aja. Nah mau jualan aja itu fokusnya ada di paling akhir, yaitu di retail gitu kan. Artinya mungkin kalau bahasanya tuh kalau di produksi itu produsen, kalau di distributor itu pedagang besar gitu ya, pedagang besar wholesale. Nah di bawah ini pedagang eceran atau retail. Nah ini sebenarnya udah diatur nih siapa bisa nunjuk apa dan bagaimana gitu. Nah cuman memang pada prakteknya tadi ya teman-teman mungkin yang baru merintis kemudian merasa ini barang produksi saya, barangnya saya distribusikan ke ke banyak reseller misalkan. Dan terakhir teman-teman juga bikin toko nih. Mau beli barang saya bisa di toko saya gitu. Sebenarnya itu menyalahi lah aturan perdagangan gitu. Ada lagi gua ketemu dia mengklaim, "Enggak kok, kita nggak retail." Kenapa nggak retail? Kita nggak jualan toko di pinggir jalan. Terus di mana? Di online. Iya. Sama, konsepnya sama. Juga. Artinya dia tetap dianggap sebagai retailer ya, sebagai end beneficiary atau pelaku atau pengguna terakhir tuh belinya langsung sama kita gitu. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Nah tadi artinya juga ngelurusin juga nih pemahaman terkait tadi retail tadi, toko retail tuh udah jangan dibayin toko kelontong ya. Iya, betul. Toko kelontong benar-benar harus di pinggir jalan, bentuknya ruko atau kios. Enggak. Ya retail itu masuk di pertokoan, mall. Bener. Terus abis itu mungkin kalau sekarang ada area perkantoran juga dijadiin sebagai komersial area, itu kan juga masuk kan, apartemen juga masuk.
Atau ya tadi online store itu, betul. itu juga termasuk toko, artinya menjual secara retail gitu. Yes, benar-benar. Jadi tadi benar lanjut lagi bahwa begitu teman-teman sudah paham nih, nah barulah teman-teman nih mulai nih, oh saya mau fokus jadi produsen misalkan, atau saya mau fokus jadi distributor, atau mau jadi retailer gitu ya. Nah kembali ke ekspor impor tadi, kalau memang teman-teman ngerasa oh saya ini produsen, saya pengen juga bisa mengekspor barang-barang saya gitu kan. Nah tadi teman-teman bisa menunjuk eksportir, atau teman-teman bikin badan usaha baru bertindak sebagai eksportir gitu kan. Karena apa? Karena nanti tadi ada aturan-aturan kepabeanan yang harus dijalankan gitu. Artinya harus pertama tentu tadi lah kita harus paham lah di negara target kita mau jual nih ada nggak sih calon pembelinya. Kalau ada, kita juga harus pahami nih di sana tuh ada aturan apa nih untuk barang impor masuk ke sana. Nah kalau misalkan konteksnya lah paling gampang kita ngomong yang di Indonesia aja lah gitu ya. Artinya sesimpel mau ada barang impor masuk ke Indonesia, kita kan harus cek tuh. Nah itu kan jadinya barang produksi di luar negeri mau masuk untuk beredar di dalam negeri, aturannya apa sih? Nah paling gampang tuh sebenarnya terkait dengan persetujuan impornya gitu ya. Kalau impor, kalau ekspor tuh persetujuan ekspor. Jadinya boleh nggak sih barang ini diedarkan gitu? Boleh nggak sih barang ini dikirim keluar gitu? Itu yang paling utama kita harus pahami gitu loh. Nah itu tuh lihatnya di mana sih? Betul. Nah paling gampang kita harus bisa mendetailkan dulu produk kita nih apa sih. Nah itu tuh yang teman-teman bisa lihat di HS Code. HS Code ini berlaku secara internasional. Jadi semua produk dimanapun produk apapun itu akan ada HS Code-nya, dan itu berlaku di seluruh negara, di seluruh dunia ya. Jadi teman-teman tahu dulu nih HS Code-nya apa sih, nomornya berapa. Nah di situ baru kita bisa tahu produk ini tuh sebenarnya bisa nggak sih diedarkan di luar negeri. Kalau bisa apa syaratnya. Begitupun kalau barangnya mau diimpor. Boleh nggak sih barang ini diedarkan di Indonesia? Kalau boleh apa syaratnya? Nah itu yang menarik. Kenapa? Karena kalau tadi kita kaitkan sama tarifnya Amerika, sebenarnya ada salah satu alasan kenapa mereka menaikkan kita sebegitu tingginya. Jadi bukan hanya defisit perdagangan dari Amerika, ternyata Amerika tuh melihat nih, merasa oh di Indonesia ada barang-barang saya yang dibatasi. Nah tadi jadi ada pembatasan impor, jadi mau masuk tuh nggak bisa kayak kita pesan di Shopee gitu ya, oh barangnya dari luar negeri dikirim. Enggak, ternyata ada beberapa produk yang dibatasi, sehingga apa? Oh mesti dapat rekomendasi nih. Jadi ini sebenarnya nyambung sama reaksi dari presiden kita, Pak Prabowo, yang ketika itu setelah ada kebijakan itu terus kan muncul juga tuh pemberitaan yang menyampaikan kalau udah kita buka aja keran impor gitu lah. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Ya walaupun ini sama masih debatable ya, banyak yang harus dikaji lagi, tapi ke arah sana jadi ya. Ke arah sana, betul. Karena tadi yang jadi 32% yang dibebankan kita, salah satu indikatornya karena ada hambatan non tarif bahasanya itu. Bahasanya dari berita-berita yang muncul tuh hambatan non tarif. Nah, inilah hambatan non tarif tadi. Jadi contohnya misalkan paling gampang ya, yang kita biasa handle tuh buat teman-teman kita handle impor daging gitu ya. Nah, impor daging itu nggak bisa pengguna atau user di Indonesia itu pesan ke sana dagingnya. Oh, saya mau nih, saya punya restoran misalkan. Restoran saya nih steakhouse gitu ya. Oh, orang-orang yang makan di sini tuh nggak kena nih daging lokal. Misalnya katakan ada perusahaan, kalau daging kan identik sama Australia. Iya. Wah, dia pengen menyediakan beef Australia ya, untuk steak misalnya gitu ya. Betul. Beef dari Australia untuk steak. Oke, mereka cari produsennya di Australia, tiba-tiba order gitu. Benar. Itu kan kalau bayangannya kan sesimpel itu ya, padahal enggak. Ternyata di Indonesia ada hambatan non tarif. Nah, hambatan non tarifnya apa ya tadi? Di Indonesia itu diberlakukan namanya kuota gitu ya, kuota atau mereka istilahkan itu neraca komoditas. Ya. Sebelum lebih jauh, lo perlu jelasin nih. Tadi gue tiba-tiba karena gue lagi pakai contoh si perusahaan steak tadi yang order, gue langsung kepikir gini. Ini teman-teman banyak banget yang nggak clear ya, para pelaku usaha tuh nggak clear. Ketika tadi misalnya, contohnya gue punya restoran ya, gue order daging ya dari luar negeri gitu ya, gue impor daging itu untuk gue olah di restoran gue, artinya tidak gue jual lagi. Ya berbeda sama misalnya gue pesen daging terus gue
jualin lagi nih, Jual gue lagi. supply lagi nih dagingnya. Beda apa sama di dalam posisinya secara aturan ya? Secara aturan itu atau negara mengaturnya seperti apa? Antara tadi mengimpor untuk kebutuhan Dijual. sendiri atau untuk dijual lagi? Ya, untuk itu memang benar negara itu mengatur. Jadi ada istilah itu namanya API ya, atau bukan api membakar ya, tapi akan mengenal impor. Jadi API ini digunakan untuk membedakan produk tadi. Jadi kalau awal itu kita sudah tahu produknya menggunakan HS code, nah kemudian kita memberitahukan ke negara nih bahwa barang yang saya mau masukin ini untuk kebutuhan saya, bukan untuk kebutuhan dijual lagi gitu. Nah itu ada namanya APU. APU itu adalah angka pengenal impor umum. Nah ini digunakan tadi untuk barang-barang yang sifatnya cuman masuk ke saya, kemudian saya akan mendapatkan pendapatan dari penjualan produk-produk ini. Ada lagi teman-teman namanya APP atau angka pengenal produsen. Nah produsen ini tadi misalkan kita pabrik apa, nah kita butuh bahan baku, cuman bahan bakunya tidak tersedia di Indonesia nih. Nah tadi kita impor lah bahan baku itu. Nah itu menggunakan APP. Itu tadi contoh daging, bisa aja misalnya peralatan spare part Betul. otomotif, ya segala mesin macam. dan lain-lainnya Yes, ya. betul. Oke, untuk penunjang bisnis Penunjang, jadinya. betul. Ya. Nah itu nanti ditentukan dari apinya, menggunakan api apa nih, dan itu satu perusahaan hanya boleh satu api. Nah, Oke. jadi artinya nggak boleh palu gada nih, balik lagi ya Catat tadi. tuh teman-teman ya. Benar teman-teman harus garis bawah ini. Kenapa tadi dari awal jadi sinkron kan? Awal tadi kita sampaikan bahwa nggak bisa nih produsen, bisa jadi distributor, bisa jadi apa namanya reseller, bisa jadi pemilik toko gitu. Nah inilah alasannya karena apinya cuma satu yang boleh dipilih. Kalau teman-teman fokus saya mau produksi aja, ya udah apinya api P gitu. Tapi kalau teman-teman mau jadi distributor atau retailer tadi, ya gunainnya APU. Kecuali mereka pakai opsi dirikan perusahaan lagi, Betul. membuat perusahaan grup atau holding. Ya. Jadi akhirnya sudah memang ditentukan nih, mau mainnya industrinya apa aja, klasternya seperti aja, dibuat nih produsen perusahaannya apa, terus distributor perusahaannya apa, terus nanti mungkin kalau emang mau ngerambah retail, kalau sejauh itu diperbolehkan kan? Betul. Kita boleh membuat perusahaan-perusahaan yang artinya nanti perusahaan-perusahaan itu yang mengambil peran tadi ya, mengambil peran misalkan sebagai produsennya, ntar ada lagi yang sebagai distributor, dan ada lagi yang mengelola retailnya gitu ya. Ini sebenarnya nyambung kebijakan tadi yang gue sounding ya, membuat bisnis grup atau holding ini nyambung tadi ketika bisnis kita tuh plannya jelas, arahnya jelas. Tadi ketika bikin holding aja tuh udah terstruktur dan tahu arahnya kemana. Jadi nggak cuma sekedar, lo kenapa sih bikin holding? Ya biar keren aja. Gua pemegang saham di holding, gue punya banyak anak perusahaan kan keren. Misalnya namanya ABC Group, misalnya namanya Serba Ada Group, kayaknya keren gitu kalau misalnya holding. Enggak, semua tuh ada alasannya dan tahu nih goalsnya mau ngapain gitu kan. Betul, setuju banget. Tadi lu mention berapa kali mengenai masalah izin impor, izin ekspor. Terus abis itu lu bilang juga APU, APP. Ini teman-teman bingung nih Im. Ini produk apa? Ya. Izinkah atau cuma sekedar surat rekomendasi? Kalau memang itu izin atau surat rekomendasi, ngurusnya kemana? Benar. Siapa yang berkewenangan memberikan izin itu tuh siapa? Benar. Oke, kalau API tadi sebenarnya itu izin ya, sifatnya izin tapi melekat ke administrasi perusahaan gitu. Jadi tadi teman-teman begitu mengurus atau memiliki perusahaan punya NIB pasti kan sekarang namanya NIB. Nah NIB itu sekarang berlaku sebagai API. Nah makanya waktu teman-teman ngurus pertama kali NIB pastiin tuh itu diaktifin. Gitu, jangan sampai ya mungkin teman-teman menggunakan jasa ya pasti mendirikan PT. Coba dicek Atau nyoba-nyoba lagi. sendiri? Atau nyoba-nyoba sendiri. Harusnya jangan karena tadi. Lu ceritain itu dong Im, apa namanya yang case kita sering dapat. Kita suruh, jadi tengah jalan nih teman-teman. Jadi biasanya ini kita dapat case itu adalah sederhana gitu loh. Mereka coba-coba ngurus izin karena dipikir katanya udah online. Mereka coba-coba lihat tutorial, nyoba, masuk, ngurus izin, NIB-nya terbit. Udah tuh pede. Order lah barang. Kemarin baru kejadian kan? Baru kejadian. Order barang, tiba-tiba bahannya ketahan nih. Barangnya ketahan, tiba-tiba dia bilang, lo kok nggak bisa katanya NIB saya nggak aktif lah. Di kepabeanannya dan lain-lain segala macam. Lu ceritain aja.